Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan Lusana Ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan mengulang-ulang kaji, lancar kaji di itu dengan tema cerdas menyikapi ujian kehidupan. Bapak Ibu dan Lusana Ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sunatullah kehidupan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Baik dia orang muslim, baik orang kafir, baik orang tua maupun anak-anak, baik orang kaya maupun orang miskin, baik dia pejabat maupun rakyat jelata, semua kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus bagi kita orang-orang beriman, apakah kita mau mengaku dibiarkan begitu saja mengaku beriman sebelum kita diuji? Para ayat Allah mengatakan dalam ayatnya, apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji lagi. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami tahu mana orang-orang yang benar dengan keimanannya, mana orang-orang berdusta dengan keimanan mereka. Lalu janji Allah juga dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa janji Allah itu? Apa kata Allah? Dan kami pasti, kata Allah, akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa sedih, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang ketika ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selagi kita hidup sampai kita wafat, Allah akan terus menguji kita. Dan terkhusus bagi orang beriman, Allah menguji kita sesuai dengan standar keimanan kita. Ada ujiannya level rendah, ada ujiannya level menengah, dan ada level ujiannya level tingkat atas, tergantung dari kualitas dan kadar keimanan yang kita miliki. Artinya, setiap manusia pasti akan punya berbagai macam persoalan kehidupan. Lalu bagaimana cara cerdas kita menyikapi berbagai macam ujian persoalan kehidupan itu? Ada beberapa contoh Bapak Ibu dan Lusana Ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji justru di usia senjanya, suami istri. Justru ketika usia senja, ketika beliau pensiun, beliau diuji dengan ujian yang sangat luar biasa sekali, hebatnya. Tapi subhanallah, ketika beliau diuji dengan ujian yang hebat itu, justru di usia senja itulah keluar di lisannya, alhamdulillah, berkat ujian inilah dia bisa kenal dengan Allah. Dia bisa tahajud, biasa duha, dan bisa sholat di awal waktu berjamaah ke masjid, merasakan nikmatnya dekat-dekat sama Allah. Apa ujian dari Bapak Ibu ini? Yaitu justru di usia senjanya, dia diuji dengan anak laki-lakinya yang bungsu, kecanduan game online. Sampai terjual mobil dari ibunya ini, dari orang tuanya ini. Sampai tergadai rumahnya, terjual sepeda motornya. Sehingga Bapak Ibu ini sering kalau pergi keluar, jalan kaki lalu naik angkot. Karena mobil, motor, semua sudah terjual. Ulah dari anak yang kecanduan game online tadi. Tapi subhanallah, Allah uji beliau. Tapi beliau merespon ujian Allah itu dengan cara benar-benar beliau bertobat. Dan barulah sadar beliau selama ini mungkin ada yang salah dikerjakan selama ini. Mungkin ada harta yang nggak benar selama ini yang pernah diambil ketika dinas dulu. Hari ini beliau baru sadar. Tapi sekarang beliau bersyukur berkata, alhamdulillah, berkat ujian itu beliau bisa dekat dengan Allah, bisa tahajud, bisa sholat, dan bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Tapi kisah kedua saya saksikan di depan mata saya. 2017 seorang ibu-ibu developer sukses beliau membangun perumahan-perumahan mewah. Sampai beliau rumah pun direhab seperti rumah mewah. Tapi dia ditipu oleh teman rekan bisnisnya. Hari-hari beliau terlibat dengan riba. Dari satu riba pindah ke riba lainnya, pindah main-main dengan riba setiap harinya. Akhirnya siapa yang akan menang melawan riba? Bukankah hakikatnya orang yang terbiasa makan harta riba, memakai harta riba, Allah dan Rasul akan memeranginya? Akhirnya apa? Allah bangkrutkan dia. Justru dia ditipu oleh rekan bisnisnya. Untuk berjamaah di masjid, apalagi di surat Jumatnya.
Artinya, luar biasa Allah berikan ujian persoalan kehidupannya, tapi dia tak merespon dengan bertobat kepada Allah SWT. Mungkin Bapak Ibu kesanaanmu hari ini ada yang diuji dengan hutang yang tak kunjung-kunjung lunas, atau penyakit yang tak kunjung sembuh, dan berbagai macam ujian persoalan kehidupan lainnya. Lalu bagaimana cara cerdas kita seorang muslim menyikapi ujian persoalan hidup itu ketika menimpa kita? Maka berdasarkan dalil-dalil nas dari Al-Quran dan hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita tengok dulu, ketika ujian persoalan hidup itu menimpa kita, apakah kita dalam keadaan beriman waktu itu? Apakah kita dalam keadaan taat menjaga perintah Allah, menghentikan larangan-larangan Allah? Kalau itu, maka sebenarnya ujian persoalan kehidupan yang menimpa kita itu, itulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah kepengen jangan sampai orang-orang beriman ini larut dengan kehidupan dunia ini. Allah kepengen orang-orang beriman ini dicondongkan hatinya untuk kehidupan kampung akhirat. Bukankah orang ketika diberikan ujian persoalan kehidupan oleh Allah, disitulah mereka mulai khusyuk ibadahnya, disitulah mereka mulai menangis menetes air matanya ketika mengadukan ujian persoalan kehidupannya kepada Allah. Maka ujian yang membuat kita dekat dengan Allah itu sebenarnya jauh lebih hebat dibandingkan nikmat yang membuat dari hari ke hari kita semakin hari semakin jauh daripada Allah SWT. Bapak Ibu dan sanaanmu dalam hati Allah SWT. Lalu siapa yang paling berat ujiannya di kalangan manusia, apalagi di kalangan orang beriman? Yaitu para nabi, para rasul. Mereka diuji 2 kali lipat dibandingkan kita. Subhanallah. Hari ini di depan mata kita tengok bagaimana saudara kita di Gaza, Palestina. Sudah lebih dari 11 bulan beliau dibombardir oleh Zionis Israel. Rumah-rumah mereka dihancurkan, mobil-mobil mereka dihancurkan, anak-anak keluarga besar mereka dibantai, dibunuh dengan zolimnya oleh Zionis Israel. Tapi mereka masih bisa berkata, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat penghuni sorga yang lagi berjalan-jalan di muka bumi, tengoklah saudara kita yang ada di Gaza, Palestina hari ini. Allah berikan ujian persoalan kehidupan kepada seorang beriman. Buat apa? Allah kepengen meningkatkan derajatnya, meningkatkan terus kualitas keimanannya. Dan ujian kehidupan juga bisa jadi mata air yang sangat jernih untuk membersihkan sisa-sisa dosa kita, sehingga ketika menghadap Allah dalam keadaan bersih. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa di akhirat kelak, ketika orang-orang nanti setelah dihisab ditentukan mana ahli neraka, mana ahli surga, maka ahli surga yang akan masuk surga dibagi 2 kelompok oleh Allah. 1 ahlul musibah, 1 ahlul hafiyah. Siapa ahlul musibah? Ahlul musibah yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian persoalan kehidupan. Mereka mampu melewati dengan baik, mereka mampu melewati dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ahlul hafiyah, orang-orang beriman juga yang pasti juga yang juga dijamin masuk surga. Tapi jarang dengan diuji dengan berbagai macam ujian persoalan kehidupan, dengan kesulitan. Justru diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Dia pun mampu melewatinya dengan baik. Sehat, hartanya melimpah, yang ada hanya kebahagiaan-kebahagiaan yang kita lihat. Tapi dia beriman kepada Allah. Maka Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, hisab dulu ahlul musibah. Dan ketika malaikat menghisab ahlul musibah, apa kata malaikat? Ya Allah, hampir tak satu pun dosa-dosa dari hambamu ini yang tersisa. Karena ketika hidup di dunia dulu, Engkau menguji dia dengan berbagai macam ujian persoalan kehidupan. Mampu dia lewati dengan baik ya Allah. Dan semua dosa-dosanya telah Engkau gugurkan ketika hidup di dunia dulu. Habis semuanya telah Engkau ampuni. Maka kata Allah, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga. Ya Allah, berikan sediakan khusus bagi ahlul musibah ini surga yang sangat tinggi, yang sangat indah, yang membuat para ahlul hafiyah mendongakkan kepalanya takjub. Lalu spontan mereka berkata, apa kata mereka? Ya Allah, kalaulah kami tahu hebatnya surga yang disediakan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia dulu diuji dengan berbagai macam persoalan kehidupan, lalu mereka bersabar. Alangkah indahnya kalau kami dibalikkan ke bumi, maka uji kami ya Allah. Uji kami ya Allah sampai terpotong-potongnya daging kami menjadi daging-daging yang kecil. Enggak apa-apa, itu jauh lebih baik bagi kami kalau kami tahu indahnya balasan surga yang begitu indah Engkau berikan kepada orang-orang yang ketika hidup di dunia diuji dengan berbagai macam ujian persoalan kehidupan. Bapak Ibu kesanaanmu dalam hati Allah SWT. Jadi kita diuji oleh Allah, itu sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita diuji oleh Allah hari ini orang beriman, itu cara Allah meningkatkan derajat kita. Bisa jadi ketika hidup ini Allah telah menyediakan surga yang sangat tinggi, tapi amal ibadah kita belum sampai ke level itu. Maka Allah terus menguji agar apa? Nanti kita dapat surga dengan level yang sangat tinggi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita tengok lagi diri kita.
Ketika ujian persoalan kehidupan menimpa kita melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi di saat bersamaan kita juga melanggar larangan-larangan Allah, kita juga bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi itu bukan ujian, tapi itu teguran, tamparan dari Allah, teguran kasih sayang. Allah tampar kita dengan tamparan yang lembut. Allah pengen mengingatkan kita, Allah pengen mengundang kita dengan ujian persoalan kehidupan itu. Kita bertobat dari dosa yang kita kerjakan tersebut. Maka apa kata ulama kita? Tengok, ada 10 dosa besar yang kalau kita melakukannya, mungkin salah satu atau 3 atau semuanya kita melakukan, siap-siap ujian demi ujian persoalan kehidupan itu akan bertubi-tubi menimpa kita, dan itu adalah teguran dari Allah agar kita cepat sadar. Yang pertama, dosa syirik. Syirik, mengadakan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain daripada Allah dalam masalah niat, cinta, dalam masalah ketaatan, dalam masalah doa, dan dalam masalah ibadah. Yang kedua, meninggalkan sholat dan melalai-lalaikan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, bermain-main dengan sholat, melalai-lalaikan sholat, suka menunda-nunda sholat, maka siap-siap Allah akan terus menegur kita dengan berbagai macam ujian persoalan kehidupan. Amo pernah Bapak Ibu, orang azan maghrib, amo yakin kok amo sholat di Cengkeh, di Masjid Muhammadiyah Cengkeh pasti terkejar. Amo lewat Bandar Bakali, tapi apa daya, orang sudah diingatkan, ayo berhenti, ayo sholat maghrib. Amo nak peduli, amo kena ada hujan lebat. Akhirnya amo lanjut perjalanan, masuk lubang tepalan tiang, terjatuh. Akhirnya lecet-lecet, tangan ini, kaki terkilir, di lutut pun juga lecet-lecet. Di situ amo berkomitmen, ya Allah, hanya gara-gara melalaikan sholat langsung ditegur oleh Allah. Maka mulai saat itu hamba berjanji, kalau orang sudah azan di masjid, hamba akan berusaha menghentikan kegiatan dan memenuhi undangan Allah SWT. Tidak tak kau oleh kaki terkilir, tangan lecet-lecet. Lalu yang ketiga, durhaka sama orang tua. Kalau ada dan antara Bapak Ibu dan sana ambo hari ini yang masih ada orang tuanya belum ridho dengan kita, orang tua kita masih ada yang tersinggung dengan kita, sakit hati dengan ulah dan perangai kita mungkin, dan beliau belum sempat memaafkan kita. Selagi beliau belum memaafkan kita, siap-siap Allah akan terus menegur kita, dibikin sulit hidup kita oleh Allah nantinya. Maka temui orang tua, minta maaf, minta keriduannya. Bisa jadi ujian persoalan kehidupan selama ini yang menimpa kita, padahal kita telah rajin sholat, tapi bertubi-tubi ujian itu datang. Bisa jadi orang tua kita belum ridho dengan kita karena beliau tersinggung dengan kita mungkin. Yang keempat, dosa riba. Tak ada orang yang selamat dengan riba. Tengoklah orang-orang yang berusaha dengan riba, membuka usaha dengan riba, warung yang begitu besar, tapi karena banyak riba di situ tiba-tiba habis seketika. Dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang kelima, dosa minum minuman keras, khamar. Yang keenam, dosa berzina. Siap-siap, apalagi hari ini luar biasa, bukan hanya zina sesama jenis, sumbar termasuk 3 besar di Indonesia. Ada kaum Nabi Lut bertebaran di kota Padang, di Sumbar, kaum LGBT. Waspadai anak-anak kita Bapak Ibu dari pengaruh virus LGBT ini. Ini akan membuat ujian persoalan hidup akan bertubi-tubi menimpa kita. Lalu yang ke-8, membunuh. Lalu yang ke-7, membunuh. Yang ke-8, berbohong, berjanji, bersumpah palsu, bergibah, bergunjing, mengadu domba, itu satu paket. Lalu yang terakhir, apa itu? Judi, mengadu-ngadu nasib. Apalagi hari ini judi online yang viral kemarin, seorang poluan membunuh suaminya karena ketagihan judi online. Kisah yang kita ceritakan tadi, seorang ibu di usaha senjanya justru gara-gara kejadian judi online, mobil terjual, motor terjual, rumah tergadai. Setiap akhir bulan suami istri ini sering pergi ke rumah-rumah tetangga hanya meminjam 1 gantang bareh dan uang 50.000 untuk masak sambal. Begitu Allah uji mereka. Subhanallah. Baik, ini yang kedua. Kita di posisi mana hari ini? Lalu yang ketiga, terkadang ujian persoalan hidup menimpa kita. Bisa jadi itu azab yang Allah segerakan buat kita ketika hidup di dunia ini. Sebelum azab yang maha pedih nanti di akhirat kelak setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Yaitu terkhusus bagi orang-orang kafir. Lalu orang-orang Islam mengaku-ngaku Islam, tapi perangainya sama dengan orang kafir. Di antaranya terbiasa mereka meninggalkan sholat. Bukankah Rasulullah berfirman, Inna bainar rajuli wa bainas sirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas pembeda antara keimanan dengan kesirikan, dengan kekafiran, meninggalkan sholat.
yang meninggalkan sholat sampai akhir hayat dia meninggalkan sholat, berbuat dosa juga setiap harinya. Bisa jadi ujian persoalan kehidupan menimpanya, mungkin menimpa kaum kampungnya, terjadi galondo, gempa, banjir bandang dan lain sebagainya. Bahkan ada kampung yang ditenggelamkan oleh Allah sampai 10 meter. Bisa jadi karena sudah maraknya kemaksiatan-kemaksiatan dan 10 dosa besar yang kita sebutkan tadi. Lalu Allah azab. Di dunia Allah segerakan azab itu. Dan ternyata nggak direspon dengan bertobat. Ditambah azab itu yang lebih pedih lagi nanti. Di alam kubur, di padang mahsyar, dan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang keempat, ada namanya istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu tipu daya berupa kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat kita dari hari ke hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pengusaha berkata kepada seorang syekh, "Wahai syekh, walaupun saya tidak sholat, walaupun anak-anak saya tidak sholat, tapi saya punya harta yang sangat banyak. Anak-anak saya sukses karirnya, sehat-sehat. Kami berlimpah harta. Justru saya melihat teman-teman saya yang taat kepada Allah, rajin sholatnya, banyak baca Qur'annya, zikirnya. Hidup mereka banyak yang susah." Apa kata syekh ini? Dengan tersenyum, "Wahai saudaraku, sebenarnya musibah terbesarmu ialah ketika dipekakkan telingamu mendengar suara azan ketika dikumandangkan di masjid. Tak mampu lisanmu menjawabnya ketika diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berat kakimu untuk melangkah ke masjid. Itulah musibah terbesarmu. Musibah terbesarmu ialah kamu tak bisa diizinkan oleh Allah datang ke rumahnya, rukuk dan sujud bersama hamba-hamba Allah yang soleh lainnya. Musibah terbesarmu ialah berat lisanmu beristighfar minta ampun kepada Allah ketika kamu melakukan dosa. Dan musibah terbesarmu juga ya Allah, tak Allah izinkan lisanmu membaca satu ayat pun dari kitab suci Al-Quran. Dan musibah terbesarmu ya Allah, anak-anakmu tak kenal dengan Allah dan tak mencintai Allah. Musibah terbesarmu adalah anak-anakmu tak kenal dengan Rasulullah SAW, tak mencintai Rasulullah SAW, tak basah lisannya berselawat kepada Rasulullah SAW. Musibah terbesarmu anak-anakmu tak mampu membaca satu huruf pun ayat Al-Quran setiap harinya. Dan musibah terbesarmu anakmu tak cinta dengan Islam, tak mau berjuang bersama Islam. Dan ketahuilah saudaraku, musibah terbesarmu yang lebih hebat adalah ketika kamu nanti sudah ditaruh di kerana jenazah, lalu diantar ke masjid untuk disolatkan, anak-anakmu yang hebat itu akan keluar semua dan menyuruh orang lain jadi imam solatmu. Itulah musibah terbesarmu. Bapak Ibu dan sanak ambo yang dirahmati Allah SWT. Artinya setiap kita punya ujian persoalan kehidupan, masing-masing kita berbeda-beda. Tengok diri kita, apakah kita dalam keadaan beriman, atau kita lagi ditegur oleh Allah, atau kita sudah diazab oleh Allah, atau ada istidroj tipu daya dunia, seolah Allah meninggikan tempat jatuh kita, meninggikan lalu membalikkan jatuh. Maka di kesempatan ini saya mengajak kembali Bapak Ibu dan sanak ambo rahmat Allah SWT di video pendek mengulang-ulang kaji ini. Kalau Bapak Ibu dan sanak ambo merasa tausiah singkat kita, rangkuman dari ceramah ulama guru-guru kita ini yang saya coba rangkum tadi, ada manfaatnya dan juga bagi umat, bagi orang banyak, silakan like, share, subscribe, dan teruslah berbagi baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.